Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah Mudir Hadal Ma'had Al-Azam 2014 yang lalu, ana masih ingat, berarti kurang lebih 6 tahun yang lalu, ana berdiri di tempat ini dalam suasana yang pastinya berbeda dengan malam ini. Ana rindu dengan beliau. Saat itu panggung ana baru berada di area seminar hanya 5 kali. Tahun 2014 hari itu. Tempatnya belum seperti ini teman-teman. Tapi dengan energi doa, spirit berikan spirit juga buat seluruh Al-Azam ini. Karena ratusan orang di depan ana malam hari ini yang antum minum, tanah yang antum injak, dan udara yang antum hirup akan menjadi saksi nanti bahwa antum atmosfer Al-Azam ini, dan antum selalu mendoakan sang kiai. Dalam setiap detik antum bersujud, ana yakin doa itu selalu hadir. Jangankan antum, ana aja sebagai murid beliau selalu semoga sehat dan panjang umur. Tahun yang lalu bentuk santrinya nggak kayak gini. Karena 6 tahun yang lalu adalah Al-Azam pada masa zaman Zahiliyah. Ana bilang ke beliau, Ustadz, 2014 itu Al-Azam qoblal bi'tsah. Adapun sekarang Al-Azam ba'dal bi'tsah. Masya Allah, hadza min fadli Rabb. Takbir. Ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ana tak mengira kalau jiwa raga ana akan hadir malam ini bersama tim di tempat ini. Ternyata Allah menggerakkan kami untuk berada di Al-Azam. Komunikasi dengan Ustadz di sini, komunikasi dengan Pak Kiai. Antum siap belajar malam hari ini? Suara antum terdengar hanya 25% di sini. Antum siap belajar malam hari ini? Kalau begitu, kita mulai. Segmen pertama, Roadshow malam hari ini sebelum kami merapat ke kampus IAIN Syekh Nurjati online besok pagi, kemudian ke Al-Muqaddas besok malam, habis itu kita kembali ke Tasikmalaya. Maka malam hari ini Smart Motivation kami bawa dalam segmen spesial di tengah pandemi COVID-19 ini. Walaupun antum tidak ada yang jaga jarak, tapi ana yakin ini pondok Hafathumul Malaikah, dikelilingi para malaikat-malaikat Allah, betul. Sehingga itu COVID hilang begitu saja, musnah dengan energi doa antum. Maka setiap kemanapun ana pergi, pasti ana bawa alat ini teman-teman. Nah ini dia. Lama-lama ana kayak jualan di tempat ini ya. Ini alat namanya adalah untuk live satelit. Sejak Pak Kiai tadi bicara, kecuali Al-Quran, karena tadi mungkin ada evaluasi dari beliau. Sejak Pak Kiai tadi bicara by English sampai nanti selesai, suara antum akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Dari pukul 20.30 sampai nanti selesai, anak tak tahu sampai jam berapa. Sampai MC bilang, Pak Happy stop, udah malam, baru anak selesai. Gitu ya. Ustadz Galih, di sini boleh tepuk tangan apa tidak ya? Boleh. Oke, operator boleh di sini tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Nusantara.
Oke, cukup. Berarti malam hari ini kita akan on air my people. You harus fokus selama kurang lebih 2 jam ke depan. Maka no one sleepy. Ana khawatir malam hari ini jangan sampai antum semua mengheningkan cipta dan baca doa bismikallahumma ahya bismika amut. Tahu-tahu acara selesai aja, antum baca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Tapi materi anak tak ada yang bikin orang ngantuk. Pasti antum semua akan fokus ke depan, tahu-tahu udah 2 jam aja gitu ya. Oke, siap? Operator Al-Azam people have ready here. Mereka sudah siap untuk standby malam hari ini. Silakan untuk fokus ke depan dan dalam hitungan 5 mundur, ini operator sudah mengklikkan signalnya dari Balai Monitoring Jakarta. Bismillah, saya Happy Chandra bersama Al-Azam people dalam hitungan 5 mundur. 5 4 3 2 1. Al-Azam Radio Station frekuensi 102,7 siap untuk menyapa Nusantara, bahkan dunia pun akan mendengar suara Al-Azam malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya people. Oke. Siap ya. Bismillah. Segmen kedua. Tuh, enaknya kalau ngomong depan santri seperti itu. Kalau depan anak SMK di luar sana, ketika anak ngisi training waktu itu di Medan, anak masih ingat banget. 2000 orang anak Medan berkumpul di satu aula. Rame banget. Habis itu anak ketuk-ketuk mikrofonnya. Tiba-tiba ada satu orang Batak paling pojok, dia teriak mengatakan, "Bang Chandra, kenapa kau ketuk-ketuk itu mikrofon?" Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nggak paham kalau santri yakfi bil isyarah. Jadi kalau nanti antum ramai, anak tak perlu teriak-teriak, "Tolong dong isma'uhuna," nggak perlu. Cukup anak ketuk mikrofon, pasti antum diam. Tuh, diam semua kan? Gitu kan? Terbukti. Oke, siap ya people? Already stand by here. Menu malam ini. Setelah antum makan malam, sudah makan malam? Iya, tenang Kak, tenang. Iya, tenang. Menu malam hari ini, antum semua akan mendapatkan materi tentang Great Motivation, jejak santri Al-Azam, impian sang santri, dan catatan santri Al-Azam. Maka ketika ada tulisan yang muncul di sini 3 kata "Are you ready?" maka jawaban antum adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suara antum sudah mengangkat 50%. Are you ready? Dalam dunia public speaking, ketika antum mengatakan yes sir, itu pasti sambil tersenyum. Tidak ada yang mengatakan yes sir-nya sambil cemberut. Di mana-mana kami membawa materi ini, orang segalau-galau dia ketika udah mengatakan yes sir, karena dia fokus ke depan. Dia akan mengatakan yes sir. Dia akan berbicara dan mengatakan 2 kata itu with smiling face and smiling voice. Kalau antum teriaknya, "Are you ready?" Yes sir. Berarti itu dipertanyakan manusia atau bukan dia kan? Are you ready? Yes sir. Amazing. Kegalauan antum akan hilang hanya dengan kata yes sir. Antum lagi lemah, antum lagi bete, akan hilang dengan kata yes sir. Berikutnya, antum lihat segmen ini. Setiap karakter anak-anak Al-Azam dari kelas 1 sampai kelas akhir, termasuk guru, ustadz-ustadzah, setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Antum satu kelas tidak mungkin karakternya sama, teman-teman. Bayangkan karakter antum kalau otak kanan 80% dimiliki anak kelas 1 semuanya dan satu kelas. Otak kanan itu berarti dia yang orangnya itu tidak bisa diam dan selalu ngomong. Dia nggak bisa diam. Rame banget anak itu. Lagi tidur aja dia bisa ngomong, kawan. Dia orang otak kanan. Ada di antara kita yang duduk malam hari ini, dia adalah karakternya otak kirinya dominan, hampir 75%. Apa karakter orang otak kiri? Dia selalu diam, tanpa banyak bicara. Tapi dia menilai dari balik layar. Tanpa dia dalam hidupnya nggak pernah melanggar. Yang lain udah botak 17 kali, dia nggak pernah botak. Tenang aja hidupnya. Itu orang otak kiri.
Maka antum tanya, Pak Happy, kira-kira saya otaknya di mana? Ana juga bingung, you yang punya otak kenapa tanya ke saya, teman, kalau gitu ya. Maka tidak sedikit ketika mengisi seminar seperti ini, mengisi acara seperti ini, ada di antara kita yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat, ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat, bahkan ada yang tidak punya otak sama sekali di situ. Sekarang antum tak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia, ngantri per 15 menit harus berbayar 750.000 hanya untuk menentukan, Mas Chandra, saya di mana karakternya. Saya ini harus belajar, tapi saya kadang-kadang gagal belajarnya karena saya nggak tahu karakter saya sendiri. Mereka harus latihan. Antum tak perlu itu. Cukup di sini tapi fokus. Siap? Antum lihat gambar di belakang ini, ada tulisan filosofi mengangkat kedua tangan. Orang-orang di luar sana, anak-anak Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, mereka berbondong-bondong datang ke kampus kami, kursus hanya untuk menentukan karakternya masing-masing dengan cara mengangkat kedua tangan like this. Di situ akan nampak, orang yang mengangkat tangan benar-benar dia powerful, maka dia termasuk santri yang semangat. Al-Azam people, ketika you raise your hand up here, ketika you mengangkat kedua tangan dan antum mengangkat kedua tangannya itu powerful, benar-benar antum setulus hati mengangkat kedua tangan, berarti dia termasuk santri yang sehat. Santri yang mengangkat kedua tangan dan benar-benar wow, amazing hand, berarti dia termasuk anak yang cerdas. Kita mulai dalam hitungan 3 mundur 3. Biasa aja ngelihatnya, Kak. Antum nih fokus gimana? Antum jangan melotot, anak takut juga dilihatnya, Kak, kalau kayak gitu. Gini nih, nggak di sini, nggak di Latansa, nggak di Manahid, sama aja ini. Yuk kita coba ya. Kita mulai dari sekarang. Dalam hitungan ketiga, 1, operator standby, 2, mulai. Siap ya? Tim multimedia silakan diambil gambar tangan-tangan Al-Azam malam hari ini. Ustadz, Ustazah, you juga ambil. Siap ya? Jangan sampai gagal. Yang bersuara menunjukkan karakternya sendiri. Yang mengangkat tangan dan dia fokus tanpa suara menunjukkan dia karakter zona otak kirinya kuat. Yang mengangkat tangan tapi dia sambil bersuara, nampak di situ karakternya karakter apa. Siap ya? No voice people. Tanpa suara, yang saya minta adalah just your hand here. Angkat tangannya. Yang mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangannya, mau guru mau santri, dan dia yang tangan kanan di atas lebih tinggi daripada tangan kirinya, berarti kecerdasannya kadang di atas kadang di bawah. Ayolah, antum benar-benar mengangkat kedua tangan karena nggak mau dikatakan orang yang lemah, antum nggak mau dikatakan orang yang tidak sehat. Dan kita mulai dari sekarang, people. Ketika Anda bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antum langsung kepalkan dan tutup. Jangan sampai gagal di segmen ini, people. Kita mulai ya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai kan? Mulai. Banyak di antara antum yang matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Ayo. Jangankan antum loh, Kak, pesantren-pesantren di Sumatera sekalipun, di Sulawesi sekalipun banyak yang gagal segmen ini. Urusan kita belum selesai. Ulangi. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Kemanapun anak pergi, antum mengikuti kemana mulut anak bergerak, betul? Buka. 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 Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup.
Sebentar. Ana temukan karakter Elza malam hari ini. Antum ketika buka tutup seperti itu, tapi ketika antum gagal, ketika Ana bilang buka tapi tangan antum tertutup dan antum di situ langsung astagfirullahaladzim. Antum istighfar benar-benar, antum Allahu Akbar, ya Allah salah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Antum dilatih karakter antum masing-masing. You are focused people or not? Kalau antum fokus, antum akan tuh Happy Chandra kemana dia arahnya? Buka apa tutup? Tutup atau buka? Atau buka tutup? Antum silakan latihan nanti di cermin masing-masing dan antum akan dikatakan ada apa dengan makhluk yang seperti ini? Oke, terima kasih teman-teman. Next, sebelum ke materi, ini dia. Ana harus mengatakan depan antum, Ismi Happy Chandra. Tadi pakai mengatakan nama Ana Happy. Banyak orang ketika Ana datang ke Makassar, anak Universitas Hasanuddin yang bertanya, Pak Happy Chandra, apakah itu nama asli atau bukan? Ana sakit hati kalau ditanya itu. Ana itu nama asli kawan. Nama Ana Happy. Ada yang bertanya lagi, Pak kok namanya Happy? Kenapa kok namanya Happy? Akhirnya Ana menjelaskan asbabun nuzul nama ini. Kenapa nama Ana Happy? Karena Ana waktu dulu lahir tidak menangis. Jadi dulu Ana waktu lahir tidak menangis. Berarti Ana pas berojo langsung tertawa dan Ana dikasih nama Happy di situ ya. Antum tanya lagi, Pak Happy, antum sejak kapan tampil seperti ini? Ana terlahir dari Tasikmalaya seperti yang dikatakan sama MC tadi, dan Ana katakan Ana terlahir dari tanah ini. Kemanapun Ana pergi, gambar ini selalu Ana bawa. Mau di situ ada non-muslim sekalipun, Ana katakan kepada mereka, kalau saya terlahir dari rahim ibu kandungku yang ini. Bait-bait himne ini sudah kami play ke puluhan ribu lembaga. Walaupun mereka tak tahu himne ini. Tapi kenapa? Ketika ini anak playkan ke pondok-pondok pesantren seperti El Azam, antum dalam sekejap langsung tertegun dan diam. Karena bait-bait ini akan antum bawa seperti ana membawanya. Antum juga sama. Karena ana bisa berdiri tegak sampai detik ini, berawal dari alam pesantren di Gontor waktu itu. Pak Kiai syahidan lihadal liqa. Anak gak pernah bertemu dengan beliau di Gontor. Tapi ketika pertemuan hari itu di sini, anak sudah menganggap beliau sebagai abi wa ustadi. Antum juga sama, nanti antum akan melebarkan sayap antum dari samudra El Azab ini ke samudra yang lebih lepas ke sana. Antum di situ akan terbukti, ya Allah, akhirnya ana selesai dari pondok ini. Antum bertahan di pondok ini, teman. Buktikan kepada orang tua antum. Di saat nanti antum sudah selesai, antum peluk itu orang tua antum sambil mengatakan, Abi Umi, ana selesai juga di Al-Azam ini. Dan mereka akan mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Simpan kata-kata ini di benak antum, bukan hanya di pendengaran antum. Karena apa? Ana tak mau orang di luar sana yang mendengarkan acara malam hari ini, kalau mereka mengira kalau El Azam hanya belajar ngaji. Oh no, I don't agree that. Ana tak setuju. Ana la uwafiq bidzalik. Tapi justru El Azam mengajarkan tentang life, hidup. Antum bertahan di pondok ini ya. Andaikan suatu saat Anda datang ke sini lagi, Anda ingin lihat wajah-wajah calon orang-orang hebat di sini. Antum siap bertahan? Bertahanlah di samudra El Azam ini, people. Kelas 1K itu atau kelas akhir, bahkan ustadz-ustadzahnya, yuk bertahan, karena kami pun pernah merasakan seperti Anda hari itu. Keluar dari Gontor hari itu.
Siapa yang mengira coba Kak? Ana dulu Kismul I'lam loh nak, sama seperti ahi kita yang di sana samping mixer itu. Ana kerjaannya ngurusin mikrofon dan ngumumin di masjid. Di Gontor namanya Kismul I'lam. Di sini namanya apa? Ada juga di sini kah? Ada Ustadz Gali. Apa namanya Ustadz? Kismul I'lam juga. Yes, Kismul I'lam. Waktu itu anak keluar dari Gontor 2007 gara-gara anak sering MC di pondok loh nak, saat kunjungan SBY, kunjungan Pak JK, kunjungan para menteri. Anak sering banget MC di Gontor waktu itu. Ternyata itu disorot oleh istana. Keluar dari ma'had, ternyata orang istana memanggil. Saat itu mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, Bapak yang waktu itu MC waktu di pesantren kah? Oh betul Pak. Bisa nggak MC di istana? Itu betul-betul kaget lah nah. Anda orang kampung. Saat datang ke istana, Allahu Akbar. You bisa bayangkan nggak anak pesantren yang nggak pernah kemana-mana, yang hidupnya hanya tawaf begitu-gitu aja? Iya kan? Hidup antum coba deh. Hidup anak di pondok itu tak lepas dari asrama, masjid, dapur, kelas. Tawaf di situ gitu. Tapi kok hari itu anak ditakdirkan Allah untuk ke istana lah. Kaget lah anak. Apa yang pertama kali tampil di istana? Orang protokol bilang, Mas siap ya, kita geladi dulu. Siap Pak. Pertama kali anak geladi MC di istana, anak menggunakan MC gaya yang ada di pondok. Karena itu yang kita dapat. Kita kan gak pernah belajar tentang MC. You berdua gak pernah belajar MC. Apakah ada pelajaran MC? Gak ada. Mada darsunal ana MC. Gak ada lah nak. Ya kan? Antuma berdua belajarnya ya dari kakak-kakakmu hari itu. Itu yang anak rasakan. Ternyata pas masuk ke istana, di atas karpet merah di situ anak mulai berdiri dalam keadaan anak gemeteran, terjadi gempa 8,9 skala Richter gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena beda lingkungannya. Nah, kalau di pesantren, kalau anak MC paling di sampingnya ya itu bagian keamanan mungkin nak. Tapi hari itu polisi militer nah. Kaget anak. Ini lama-lama kalau anak salah bisa ditembak pula aku di situ ya. Tapi enggak. Di situ anak mulai MC. Apa yang anak katakan? Karena itu yang anak dapat dari pesantren. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia baru ngomong seperti itu. Datang itu polisi militer berdua dan mendampingi saya sambil mengatakan Allahu Akbar ya Rabbi akil madha gitu ya. Antum tahu apa salah anak? Salah anak adalah dia mengatakan, Mas, kamu MC hari ini? Iya Pak. Saya salah apa Pak? Bapak itu mengatakan, Mas Chandra, kau tadi MC, kau teriak-teriak, sakit telingaku ini katanya. Oh berarti selama anak mondok di pesantren Gontor, MC anak teriak termasuk seluruh 250 MC Club yang ada di Gontor, berarti salah semuanya. Hari itu Fadilatul Syekh Dr. Kiai Haji Abdullah Zarkasi, pimpinan Gontor hari itu hadir. Beliau mengatakan di ruang lobi istana, Chandra, ini PR buat ente. Rubah itu MC, seluruh MC 250 orang. Berarti selama ini MC kita salah kaprah. Beban anak 2, udah MC itu belum selesai di sini kan? Udah Pak Kiai ngasih tugas. Datanglah Mas Tantowi Yahya. Mas Tantowi Yahya mengatakan, Mas Chandra, kalau MC itu bicara itu soft but powerful. Jangan teriak-teriak, nanti orang sakit mendengarnya. Akhirnya berubah MC anak. Pasti antum semua pernah mendengar suara seperti ini di istana. Apalagi saat antum di rumah, saat 17 Agustus, di TV-TV atau di Golden Room, antum pasti pernah mendengar suara ini dan muncul audio ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat malam ini, kibaran sang saka merah putih menunjukkan Indonesia yang ke-75. Bukti syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Indonesia harus berkibar di tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. Indonesia itu kan berdiri pada tahun ini ya, jadi begini.
Ana dilatih kak. Gaya MC Ana langsung berubah. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara tiba di Asia Afrika. Kita hadirkan dengan bendera Sang Saka Merah Putih. Gitu ngomongnya. Enggak kayak tadi, hadirin dimohon berdiri. Enggak gitu kak. Innalillahi wa inna ilaihi. Udah teriak-teriak, udah berita duka, teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. Jadi bicara itu soft but powerful. Kenapa anak katakan di KL Azam? Sering kali anak ngisi training seperti ini ke seluruh pondok-pondok. Mungkin sekarang you mungil-mungil seperti ini kak. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Tiba-tiba itu anak sudah kerja dan dia mengatakan, Pak Happy, saya pernah loh dimotivasi sama Pak Happy waktu itu di pondok kami. Padahal anak gak ingat. Dia ingat. Pak Happy, alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah menjadi MC di gubernur Pak. Oh, saya ingat kata-kata Bapak waktu itu malam itu. Itu maksudnya kak. Malam ini mungkin antum duduk main di sini. Lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bukan kami lagi yang MC di istana. Bisa jadi adalah alumni dari IIBS Al Azam Kuningan. Gitu. Keluar dari istana. Datanglah orang-orang berbondong-bondong. Ada orang pesantren bisa MC loh kak. Gitu ngomongnya. Sakitlah hatiku. Mereka tak percaya kalau di pondok itu ada MC. Mereka tak percaya kalau di pondok itu ada public speaking. Mereka tak percaya kalau di pondok itu diajarkan skill. Yang tahunya mereka di pondok itu hanya belajar tafsir, mahfuzat. Apalagi hadis. Wa ma'asbah dzalik. Mereka nggak tahu loh kak, kita belajar skill. Tiba-tiba datanglah orang talent. Mereka mengatakan, Mas Chandra, suaramu itu cocok loh jadi VO. Artinya adalah voice over. Voice over itu artinya adalah pengisi suara. Di sini tertulis, nah ini TV voice over. Artinya pengisi suara. Ini mufradat jadida li al azam hadhil laila. Voice over. Say together, voice over. Artinya adalah pengisi suara. Nanti kalau ada acara panggung gembira, ada acara performance stage, tidak ada lagi yang mengatakan, nanti yang ngomong di belakang siapa ya? Gak perlu. You katakan, nanti voice overnya siapa? Jangan ngomong, nanti yang ngomong di belakang panggung itu loh, yang di kolong itu siapa? Tapi yang benar itu adalah voice over. Ini ilmu loh nak buat antum ya. Akhirnya tiba-tiba datanglah satu channel, namanya adalah channel ini. Orang TV One bilang, Mas suaramu cocok loh. Akhirnya kita diminta untuk mengisi suara di channel ini. Jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Jauh-jauh anak dari Tasikmalaya datang ke TV One hanya untuk ngomong, TV One memang beda. Nyampe 1 menit apa enggak? Nyampe 1 menit apa tidak? Hanya 4 detik nak. TV One memang beda. Habis itu udah selesai, nah balik lagi ke Tasikmalaya, nah gitu ya. Ya Allah, simple banget, tapi itu manfaat. Nah, keluar dari TV One, saat itu bergabung lagi dengan Ustadz Zaki Mirza. Kemudian udah Ustadz Agung Izul Haq, Syekh Ahmad Al-Misri di acara Damai Indonesiaku. Dan antum pasti pernah mendengar acara ini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One setiap hari siang jam 1 sampai jam 3 sore di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Sekarang antum berpikir, oh ini makhluknya yang ngomong gitu ya. Itu namanya voice over. Namanya apa? Oke. Keluar dari Suara TV One, kita gabung lagi dengan Trans TV saat itu untuk mengisi acara di segmen yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar audio visual seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pasti antum tanya, Pak Happy ngomong kayak gitu belajar apa enggak? Kursus apa enggak? Enggak ada kak.
itu semua Anda dapatkan di pondok. Di pondok kan digontorkan panggung gembira. Di sini apa namanya? Yes, di situ dah anak belajar. Tapi ternyata orang luar memperhatikan itu. Karena kita berasal dari alam pesantren yang bukan hanya belajar akademik, tapi tentang skill. Kalau udah ke Trans TV, Kak, pasti dipanggil ke sebelahnya apa? Antum pasti pernah melihat tayangan ini di Trans 7. Ya kan? Kemudian, setiap pagi, pasti antum pernah mendengar suara ini. Antum lagi nunggu ya. Sebentar ana bernafas heula tuh. Ya sekali ya. Sampai mana tadi? Pasti antum pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, El Azam tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Mau laku suara saya tuh kayak gitu ya. Terakhir Kak, the last introduction. Afwan, tak ada maksud apa-apa saya bicara di depan antum tentang ini. Tapi paling tidak, ini adalah pelajaran buat kita bahwa kita bisa menjadi orang di luar dan diorangkan oleh orang-orang di luar sana. Dirina Gunawan, wedding organizer. Saya MC di wedding organizer setiap pernikahan, beberapa tamu negara, keluarga kementerian, dan ini adalah foto saat MC pernikahan di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Jakarta dan Bali. Kemudian terakhir, kita menjadi dubber pengisi suara film. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di Antv. Untuk mengisi suara film, salah satunya adalah film Mahabharata. Joda Akbar. Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Oke, Ana tunggu antum diam dulu, tenang dulu, baru Ana showkan depan antum. Antum mau dengar suaranya? Oke. Nanti kalau Ana ke El Azam lagi. Iya, astagfirullahaladzim, iya. Tenang. Sebentar. Pasti antum semua pernah mendengar di perfilman Antv ada muncul suara, dan suaranya kurang lebih pasti ada suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Antum tahu yang paling mahal itu tertawanya kawan. Ana pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Itu Ana ngeri banget. Ana khawatir Ana keluar studio masih tertawa di situ ya. Oke, cukup Kak introduction-nya? Udah sampai jam 9. Lanjut Kak. Antum gak ngantuk? Teruskan. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong kawan. Oke, jadikan spirit buat antum ya. Berarti Ana belajar di pondok salah satunya adalah dengan fannul kalam, seni bicara. Karena semua santri jejaknya harus dirasakan di negeri ini. Maka kemanapun Ana membawa tema jejak santri dari santri untuk negeri. Kenapa? Antum harus nafi' lil ghair. Karena khairun nas, sebaik-baik manusia, antum harus bermanfaat untuk orang banyak. Ana tahu, antum pernah gak tiba-tiba, ya Allah, akhirnya Ana pesantren juga di sini. Ana yakin banyak di antara antum yang duduk di depan Ana, antum gak mengira kalau antum akan menjadi santri. Beberapa tahun silam atau beberapa bulan yang lalu yang santri baru. Akhirnya jadi santri.
Antum mengatakan kepada seluruh insan keluarga di daerah antum, ana mohon izin, ana mau nyantri di pesantren El Azam. Antum pernah membayangkan itu? Pertama kali antum datang ke sini, sok coba bayangkan. Antum datang dalam keadaan antum belum tahu apa-apa. Tiba-tiba antum datang ke sini sama orang tua kan? Antum pasti saat itu, ya Allah, ana mau ngapain ini? Ini asramanya di mana? Ana makannya kayak gimana? Itu yang terbenam di otak antum. Kok gak lama, hanya 1 jam, 2 jam, tiba-tiba ibu itu mengatakan, nah, ibu pamit ya nak ya. Bismillah nak. Kamu harus betah di pondok ini. Ana yakin semua orang tua pernah membisikkan di telinga anaknya seperti itu. Dan antum dipeluk. Sambil mengatakan, Bu, doain anakmu di sini. Jejak kaki ibu itu sudah tak nampak lagi hari itu. Sambil dia mengatakan, nah, bismillah ya. Ibu pamit ya nak ya. Bapak pamit nak. Dan wajahnya sudah tak nampak lagi hari itu. Antum mengatakan kepada seluruh insan di area keluarga antum, ana sudah melepas seragam TK-nya, antum sudah melepas seragam SD-nya, antum sudah tidak bertemu lagi dengan seragam-seragam seperti mereka. Karena antum sekarang satu warna hari ini, El Azam People. Antum tak seperti anak SMP di luar sana. Antum tak seperti anak SMA di luar sana. Antum tak seperti seragam anak SMK di luar sana. Antum tak peduli itu. Karena antum sekarang di bawah satu bendera El Azam. Antum pasti berteriak malam hari ini, apalagi yang santri akhir. Angkat tangan santri akhir. Yes, I know that. Saya tahu. Mereka santri akhir. Tanpa anak tanya sekalipun, mereka adalah yang merindukan toga ini. Antum pasti rindu toga ini. Antum pasti mengatakan, Pak Happy, aku ingin cepat-cepat nanti aku diwisuda Pak Chandra. Antum pakai toga hari itu. Antum pakai jubah kebanggaan antum yang antum merindukan sejak lama, people. Dan bukan anak kelas 6 yang merindukan itu. Ini adik-adik kita juga sama memimpikan itu. Antum pasti iri kan dengan kakak-kakakmu. Dan antum mengatakan, Pak Happy, aku juga ingin nanti aku wisuda seperti kakak-kakak kelasku. Yes, buktikan, people. Antum pakai baju wisudari itu. Antum dipanggil oleh MC-nya. Wisudawan pertama, Ananda. Antum tampil di situ. Antum sam'an wa ta'atan sambil menunduk depan sang kiai. Antum disematkan, antum turun dari panggung sebelah kiri dan antum melihat seorang ibu lagi berlinang air matanya. Ayah ibunya lagi berlinang air matanya melihat anaknya pakai toga, nak. Saat itu pasti antum juga nggak tega melihat ibu itu lagi berlinang air matanya. Antum menghampiri ibu itu sambil mengatakan, Bu, kenapa ibu menangis? Antum tahu apa jawaban ibu itu? Ibu itu menjawab dengan kalimat, nah, kayaknya baru kemarin kamu masuk pondok ini. Sekarang kau diwisuda, nak, ibu bangga, nak. Antum dipeluk erat. Dan ana yakin tidak sedikit dari wisudawan hari itu mengatakan, Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Ibu, aku berikan toga wisuda ini untukmu, Umi Abi. Ya kan? Walaupun santri baru, antum juga punya mimpi ke arah sana. Jangan sampai kejadian itu pernah muncul saat anak MC di Manado. Saat itu seluruh wisudawan wisudawati sudah berada di satu aula. Antum tahu apa yang terjadi di Manado? MC anak bersama
partner sudah siap memulai acara. Kok tiba-tiba panitia langsung teriak, Pak Chandra, jangan mulai dulu Pak. Kita lagi nunggu satu orang lagi, kasihan Pak, dia jauh Pak. Tolong Pak Chandra, jangan mulai dulu. Baik, semuanya menunggu. Wisudawan itu datang ke aula. Anda tahu siapa dia? Antum lihat hari ini. Yang datang terlambat di hari wisuda, tapi dia punya cinta. Dia bukan anak yang istimewa nilainya, tapi dia punya cinta yang istimewa. Antum lihat dengan cinta, bukan dengan mata. Antum lihat orang itu. Dia bukan mahasiswa yang kumlot, tapi dia kumlot dalam cintanya kepada orang tua. Dimanapun Anda mengisi acara ini, kalau sudah membuka segmen ini, pasti banyak yang menitikkan air mata. Kenapa? Karena antum berharap saat wisuda nanti ada ayah dan bunda antum di situ. Tidak seperti ini. Kampus UIN Arani di Aceh, bulan Februari tahun 2019 awal, kami mengisi acara yang sama. Apa yang terjadi hari itu, people? Anda tahu, calon wisudawan sudah kumpul di kampus UIN Arani di Aceh. Tiba-tiba ada satu anak Loksemawe. Dia teriak depan kami, di depan semua peserta wisuda. Dia teriak mengatakan, Pak Chandra, Bapak bicara 2 jam hari ini. Aku punya mimpi Pak Chandra. Nanti kalau aku wisuda minggu depan, aku mau Pak Chandra saat nanti wisuda minggu depan, aku memberikan toga ini untuk orang tuaku Pak Chandra. Dan satu mimpiku lagi, aku mohon Pak Chandra nanti, Pak Chandra, ketika nanti wisuda, aku mohon Pak Chandra jadi master of ceremony-nya. Bapak MC-nya ya Pak ya. Oh, saya katakan, oh siap nak. Kamu siapa nak? Siapa dia? Dia adalah Rina Maharami. Anak Loksemawe, anak UIN Arani di Aceh yang teriak dari balik panggung. Tapi Allah berkehendak lain. Detik-detik mau diwisuda, dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia meninggal dunia, kawan. Dia tak merasakan indahnya pelukan dengan orang tua. Dia tak merasakan bersujud di kaki ayahnya. Karena dia sakit dan meninggal dunia. Tapi pemandangan yang indah hari itu apa? Saat saya dan partner menyebutkan Rina Maharami,
Siapa yang muncul ke panggung sana? Yang muncul adalah seorang ayah dari almarhumah. Dia menuju ke panggung wisuda dan dia langsung mengatakan, "Pak, saya wakil dari almarhumah, saya ayahnya." Semua bangga dengan ayah ini. Antum melihat tayangan saat di hari wisuda di UIN Arani di Aceh. Anda bisa ngalih, ini stop dulu, ngalih ke dari Putri dulu boleh. Dan hari itu dalam suasana duka kawan, karena ada satu warganya yang meninggal dunia sebelum wisuda. Setiap anak umumkan redaksi ini, setiap anak munculkan video ini, pasti Kak, antum sekarang Pak Happy, andai kan malam ini ada ibuku di sampingku Pak Chandra, aku ingin cepat memeluk dia dan mengatakan, "Bu, ibu sehat dan panjang umur ya Bu ya. Biar nanti aku sukses dan ibu bisa merasakan kesuksesanku." Karena apa yang saya katakan itu pernah dialami oleh ibu ini. Kami capture gambarnya di hotel hari itu. Dia mengatakan, "Pak Chandra, mohon izin aku ingin peluk ibuku Pak Chandra." Dia peluk ibunya. Karena ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan. Nanti kalau ibu mau datang, antum tak perlu dan tak boleh mengeluh. Tapi antum harus memberikan senyuman yang indah untuknya. Sambil mengatakan, "Bu, bismillah, saya betah di pondok ini. Saya ingin bahagiakan ibu. Saya harus sukses ibu." Antum harus katakan itu. Antum peluk itu ibu, just 5 second. Hanya 5 detik antum memeluk ibu. Hanya 5 detik antum memeluk sang ayah. Just 5 second people. Antum tahu kekuatannya apa? Hanya 5 detik antum memeluk ibu. Kekuatannya adalah bisa meningkatkan yang namanya kecerdasan di otak. Antum lihat. Kekuatan di otak itu akan muncul karena antum berpelukan dengan sang ibu yang kau cintai itu. Seperti teman-teman yang di Makassar, yang di Medan, yang di area Palembang, dan juga di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka lari mencari ibunya masing-masing dan mereka mengatakan, "Ibu doakan saya harus sukses." Padahal mereka bukan orang pesantren. Mereka hidup di luar sana Kak, segak seperti antum. Karena ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan yang pertama adalah bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Itu hanya 5 detik loh nak. Apalagi antum memeluknya 5 menit. Nempel terus. Atau 5 jam antum peluk ibu itu di situ. Di lapangan situ. Kamu ngapain? Aku lagi meningkatkan kecerdasan otakku. Yes. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kau tertawa lagi, tersenyum lagi hari ini ya. Padahal 5 detik yang lalu kau masih menangis. Dalam sekejap itu tangisan hilang, yang muncul kau tertawa lagi. Jadi saya melihat wajah Anda lucu malam hari ini. Anda ini makhluk apa sebenarnya? Anda tertawa tapi sambil menangis, coba deh. Kan aneh nak. Terus Anda bilang, itu sih gara-gara Ustaz Happy bilang tadi ingin meningkatkan kecerdasan di otak. Kau peluk itu ibu. Kalau Anda kecerdasan otaknya hari itu lagi rendah, Anda cari ibu. Bu, otak saya lagi lelau hari ini. Saya ingin meluk Anda. Peluklah dia lama-lama. Asal jangan otak ibunya jadi low hari ini ya. Anda cerdas otaknya, ibunya yang astagfirullah, kenapa otak ibu jadi kayak gini gitu ya. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Yang tadinya antum menangis, ana sebenarnya lagi dalam keadaan khawatir tadi. Ya Allah, jangan sampai antum keluar dari masjid ini dalam keadaan masih menangis. Ana bisa dimarahin Pak Kiai nanti. Ini santri-santri saya diapain di dalam ini gitu ya. Tapi yes, alhamdulillah. Namanya Muhammad Khalil. Dari mana, Nak? Cirebon. Kelas berapa? Kelas 1. Nama wali kelasnya siapa? Kau lupa nama wali kelasnya? Siapa nama wali kelasnya? Ustaz Tia. Oke. Kamu udah berapa lama di pondok ini, Nak? 2 bulan. 2 bulan? Betul? Betul, Nak? Kau lagi berpikir apa? 2 bulan apa 2 minggu apa 2 tahun? 2 bulan. Saya salut loh, Nak. Anak 2 bulan di pondok tapi udah bisa ngomong kayak gini, tanya jawab loh. Santri atau siswa baru di luar sana, anak SMP, ketika udah selesai segmen yang tadi ya, kemudian ada nunduk kayak gini, itu banyak yang lari, Nak. Dia apa jangan saya pasang gitu. Ini santri baru, inilah kelebihan pesantren, Nak. Min mumayyizatil ma'had. Santri baru nih, kita coba lagi ya. Siap ya.